Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas atau belajar bareng ya bagaimana cara menghitung dan juga melaporkan SPT tahunan bagi Anda yang profesinya adalah seorang dokter. Jadi di sini nanti kita akan membahas sebuah studi kasus seperti apa penghitungan pajaknya dan nanti seperti apa pelaporan SPT-nya. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini ada sebuah studi kasus. Jadi identitas dirinya di sini adalah Wisnu Wijaya berusia 35 tahun adalah seorang dokter umum di Indonesia dengan data diri adalah sebagai berikut. Alamatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 99 Jakarta. Kemudian NPWP-nya 01 sekian sekian dan juga nomor teleponnya 0877 sekian sekian. Ia berstatus sudah menikah dan dia memiliki dua tanggungan anak di sini. Oke, kemudian yang B adalah data penghasilannya ya, gitu. Nah, untuk data penghasilan selama tahun 2021, Wisnu Wijaya ini memiliki penghasilan dari beberapa sumber, di antaranya yang pertama, penghasilan dari jasa medis di Rumah Sakit Mitra Medika dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini penghasilannya dari Januari sampai Desember ini adalah penghasilan yang dari rumah sakit ya, itu kerjasama dengan rumah sakit. Dan ini sudah dipotong PPh pasal 21 ya gitu. Jadi kalau dokter bekerja di sebuah rumah sakit kan itu istilahnya dia bekerja di situ tapi bukan pegawai di situ. Nah, ada istilah di PPh pasal 21 itu namanya penghasilan yang bukan pegawai tapi menerima penghasilan berkesinambungan. Nah, penghitungan pajaknya seperti ini. Jadi kalau kita sebagai bukan pegawai tapi menerima penghasilan yang berkesinambungan, artinya berkesinambungan itu penghasilan yang kita peroleh lebih dari 1 bulan ya di tempat tersebut gitu. Ini kan asumsinya dia menerima penghasilan ini setiap bulan gitu. Jadi penghasilan brutonya berapa, kemudian dasar pengenaan pajaknya itu kita kali 50%. Jadi dari peredaran bruto ini kita kalikan setengahnya, kemudian baru dikalikan tarif pasal 17. Nah, dasar kumulatif ini adalah untuk menentukan kira-kira kalau misalkan memang sudah di atas bracketnya, contohnya di sini, ini kebetulan di bulan Juni itu sudah di atas 50 juta. Artinya di sini eh, yang 7,5 juta ini kita kalikan 5%, sementara sisanya itu kita kalikan bracket yang kedua, yang 15%. Ini sudah dipotong oleh pihak rumah sakit ya, jadi tinggal kita minta bukti potongnya saja. Jadi kalau misalkan kita sebagai dokter, kemudian kita harus minta bukti potong ini ya, gitu. Bukti potong yang dari rumah sakit. Nah, berikutnya selain itu, nomor dua, dia juga memiliki klinik dan juga praktek di rumah sendiri, gitu. Jadi kan biasanya kalau dokter dia memiliki klinik sendiri di rumahnya dan selama tahun 2021 dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 250 juta. Jadi dicatat ya kira-kira pendapatan per bulannya berapa nih? Januari berapa? Sama seperti ini ya gitu. Jadi tetap harus dicatat pendapatan per bulannya berapa. Jadi setahun misalkan di sini adalah 250 juta. Kemudian istrinya Dewi Dewantara bekerja sebagai PNS di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan bukti potong. Formulirnya itu namanya 1721A2. Jadi kalau seorang PNS itu bukti potongnya adalah A2, sementara kalau swasta itu adalah A1. Dengan rincian sebagai berikut, penghasilan brutonya itu 250 juta, pengurangnya ini asumsinya adalah biaya jabatan 6 juta, kemudian penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi pengurang di sini, hasil adalah 244. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya seorang istri itu adalah untuk dia sendiri gitu. Jadi walaupun dia sudah menikah, punya anak gitu ya, tetap PTKP-nya itu yang menanggung adalah suaminya gitu. Jadi dianggap istri ini PTKP-nya adalah untuk diri sendiri saja gitu. Jadi PTKP-nya adalah 54 juta di sini. Kemudian setelah itu dari penghasilan neto dikurangi PTKP, nanti ketemu penghasilan kena pajak dan itu langsung dikalikan pasal 17. Ini hasilnya PPh terutangnya ini langsung pasal 17-nya adalah 23.500.000. Ini penghasilan dari istri ya, penghasilan dari istri. Oke,
Kemudian di samping itu menyewakan ruko milik istrinya di Jalan Gajah Mada, Jakarta Selatan dengan sewa per tahun sebesar 100 juta. Telah dipotong PPh final oleh penyewa sebesar 10%. 10% berarti 10 juta di sini. Kemudian mendapatkan bunga deposito sebesar 20 juta dari Bank BNI dan telah dipotong pajak sebesar 20%. Jadi bunga deposito itu tarif PPh finalnya adalah sebesar 20%. Oke, itu tadi adalah data penghasilannya. Nah, sekarang di C ini adalah keterangan tambahannya. Bukti potong dari pihak Mitra Medika adalah sebesar ini tadi 12.587.500 rupiah. Angsuran pasal 25 yang sudah dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar 1 juta setiap bulan. Dalam menghitung PPh terutang, penghasilan istri hanya dari PNS saja, artinya dia hanya dari satu pemberi kerja. Hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain di luar itu. Dan NPWP istri ini digabung dengan suami ya, gitu. Jadi kan sebenarnya untuk satu keluarga itu untuk satu NPWP. Jadi ketika suami istri bekerja gitu, maka ya sebaiknya NPWP istri dihapuskan saja, kemudian digabung dengan NPWP suami. Tapi kalaupun misalkan tetap dipisah, NPWP suami, NPWP istri masing-masing juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini tambahannya. Kemudian dalam menghitung pajaknya, Wisnu Wijaya ini dia menggunakan pencatatan ya, dia tidak melakukan pembukuan. Dan menurut Per Dirjen tahun 15 per 17 tahun 2015, norma penghitungan untuk dokter adalah sebesar 50% gitu. Jadi kan kalau untuk menghitung pajak orang pribadi kan dia bisa pakai pembukuan, dia harus membuat laporan keuangan atau boleh pakai norma. Nah, untuk norma sendiri itu pada saat kita mau menggunakan norma itu pertama kita harus mengajukan terlebih dahulu. Kapan? Paling lambat adalah 3 bulan awal. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2022 berarti paling lambat harus sudah diajukan kita menggunakan norma atau pemberitahuan ya. Pemberitahuan kita menggunakan norma adalah paling lambat 31 Maret gitu 2022. Jadi bukan tahun berikutnya ya, tapi di awal. Jadi kalau kita mengajukan untuk tahun 2022 berarti kita harus mengajukannya paling lambat adalah Maret 2022. Kalau nanti tahun depan misalkan 2023 berarti paling lambat adalah 31 Maret 2023. Jadi 3 bulan di awal ini sudah harus kita ajukan, sudah harus istilahnya mengajukan pemberitahuan menggunakan norma. Nah, di sini adalah daftar harta dan kewajiban. Ini nanti akan kita masukkan di SPT tahunan. Kemudian ini juga ada peminjamnya juga, nama harta dan nama kewajiban ya. Ada rumah tinggal, mobil Alphard, emas batangan, ruko, deposito gitu. Sementara nama peminjamnya di sini ada Bank Mandiri, kartu kredit dan juga auto finance di sini. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya nanti akan kita bahas adalah berapa PTKP untuk tahun 2021 untuk Wisnu Wijaya, kemudian berapa PPh terutang untuk orang pribadinya nanti di tahun 2021 ini, kemudian berapa PPh kurang atau lebih bayar nanti untuk tahun 2021, kemudian angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya apakah naik atau turun nanti, karena kan kalau tahun 2021 itu 1 juta ya per bulan, nah nanti di tahun 2022 apakah itu berubah menjadi berapa? Apakah bisa aja nanti turun, bisa aja nanti naik. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan mengisi SPT tahunannya atas nama Wisnu Wijaya ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk studi kasusnya. Nah, setelah ini kita akan membahasnya bagaimana cara penghitungannya, seperti itu. Oke, kita akan mulai dengan membuka Excel-nya. Oke, kita akan membuka Excel cara penghitungannya. Pertama, tadi kan ada sekitar di sini ada sekitar 5 jenis penghasilan ya. 5 jenis penghasilan. Yang pertama dari jasa medika, kemudian praktek sendiri, kemudian dari PNS untuk yang istri tadi, kemudian sewa ruko dan juga bunga deposito. Nah, di sini nanti kita harus pastikan dulu nih. Kan kalau kita balik lagi ya, ada
untuk penghasilan itu kita bagi menjadi dua. Penghasilan itu dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak. Kemudian dari yang dikenakan pajak itu nanti kita bagi lagi cabangnya, dikenakan PPh final atau dikenakan PPh umum atau PPh non final gitu. Nah, berarti kita harus pastikan dulu, kita harus jenis penghasilannya tadi. Di sini pertama kita harus kasih. Oke. Pertama tadi, yang pertama adalah dari jasa medis rumah sakit ya. Oke, kemudian nomor 2-nya itu tadi adalah praktek sendiri. Kemudian nomor 3 itu dari istrinya, PNS. Kemudian nomor 4 itu sewa ruko. Dan nomor terakhir adalah bunga deposito. Nah, dari kelima jenis penghasilan ini, kita harus bedakan dulu nih. Apakah di sini nanti objek PPh, apakah dia objek PPh final, ataukah non-objek PPh. Jadi kita nanti masukkan di sini masing-masing kira-kira dari kelima jenis ini itu dia masuknya kemana. Nah, baru nanti tinggal kita harus pastikan dulu di sini jasa mitra medika di sini, maka kita masuknya adalah PPh biasa ya. Kita masukkan ke PPh biasa. Kemudian praktek sendiri juga sama, masukkan ke biasa. Istri. Nah, ini yang jadi tricky. Istri itu kan tadi, kalau misalkan istri ini penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain di luar itu, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan suaminya, maka kita anggap istri ini nanti masuknya di PPh final gitu. Jadi kita anggap bahwa oke, tadi kan Kementerian Kesehatan, tapi kan bisa aja itu tidak berhubungan langsung ya gitu. Nah, kalau seperti ini maka kita anggap ya. Jadi kalau misalkan contoh lain, misalkan katakanlah istrinya seorang pegawai bank, suaminya dokter, itu kan tidak berhubungan langsung. Dan istri hanya penghasilannya hanya dari bank saja misalkan. Hanya dari pegawai bank saja, maka penghasilan yang dari bukti potong istri nanti tinggal kita masukkan aja di penghasilan yang sifatnya final saja. Kecuali misalkan ternyata istrinya selain PNS, dia juga seorang dokter misalkan. Dia seorang dokter, dia seorang PNS, maka nantinya penghasilannya juga berbeda nanti. Gitu. Kemudian untuk yang sewa ruko itu PPh final, dan yang terakhir bunga deposito juga PPh final di sini. Oke, ini kita masukkan tadi ya angkanya. Nominalnya tadi jasa mitra medika tadi adalah sebesar di sini 234.500. 234.500. Oke. Kemudian praktek sendiri tadi nilainya adalah sebesar 250. PNS juga sama. Sewa ruko per tahunnya adalah sebesar 100 juta dan bunga deposito sebesar 20 juta. Di sini 100 dan ini 20. Oke, nah ini ya, jadi tinggal yang jadi trikinya adalah penghasilan istri ini masuknya kemana? Apakah final atau non-final? Kalau non-final artinya nanti akan digabung dengan suaminya. Kalau misalkan tidak digabung ya sudah berarti nanti tinggal tinggal kita masukkan aja di PPh final nanti. Gitu. Oke, kita anggap aja contohnya untuk yang kali ini contohnya adalah biar ada variasi.
Nanti kita pakainya yang PPH, objek PPH aja ya. Nanti di pelaporan SPT nanti saya akan jelaskan nanti dimasukkan di mana kalau misalkan ternyata ini masuknya di PPH final. Oke, saya perubahan sedikit, tweak sedikit soalnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu nih yang objek PPH yang 3 ini ya. Nah, berarti langkah berikutnya sama seperti di pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita harus cari tahu dulu mana yang dari kegiatan usaha, mana yang dari pekerjaan, dan mana yang dari penghasilan lain-lain. Pertama, dari penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang pertama tadi adalah yang ini ya, jasa mitra medika, kemudian dan juga praktek sendiri di sini. Oke, kita masukkan angkanya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini penghasilan dari kegiatan usahanya 2. Berarti ini kita total. Pekerjaan bebas ya, ini adalah penghasilan brutonya. Masukkan ke sini aja. Oke, di sini penghasilan brutonya. Oke. Kemudian normanya tadi, normanya adalah sebesar 50% di sini. 50% artinya di sini penghasilan netonya berarti dari 484.500 ini kita kalikan 50%-nya. Jadi anggap aja, jadi dianggap dari penghasilan bruto sebesar 484 juta ini, penghasilan bersihnya itu adalah sebesar 242 juta. Jadi kita anggap bahwa karena dia pakai norma, maka dianggap penghasilan bersihnya segini. Gitu. Kalau tidak mau, Pak, ini ketinggian nih, karena penghasilan neto saya nggak sebesar ini. Gitu. Ya silakan pakai pembukuan. Kalau pembukuan ada lebih rinci, jadi pendapatan berapa dikurangi biaya-biaya segala macamnya, sampai nanti ketemu penghasilan bersihnya berapa. Tapi kalau pakai norma ya sudah, ikutin aturan di Per 17 tahun 2015. Oke, saya tunjukkan dulu pernya. Oke, di sini adalah Per 17 tahun 2015, daftar persentase norma penghitungan neto untuk orang pribadi. Nah, di sini ada banyak macam-macamnya. Nah, tinggal kita search aja. Misalkan katakanlah seorang dokter di sini, kita pakainya yang jasa ya, jangan yang industri. Kita cari terus sampai kira-kira yang mendekati, kira-kira. Oke, bukan industri yang jelas. Misalkan kita nanti masuknya di bukan perdagangan juga karena dia seorang jasa ya, bukan perusahaan. Oke, bukan jasa pendidikan. Nah, di sini praktek dokter umum ya. Nah, dia masuknya ke sini. Kodenya adalah 86201 ya. 50%, 50%, dan 50%. Ini bedanya apa kok ada 3 kolom? 50% itu adalah ibu kota utama, jadi hanya sekitar 10 ibu kota utama, di antaranya itu ada Jawa Barat, ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, kemudian ada Medan, kemudian di Kalimantan itu ada Pontianak, ada Makassar, gitu, ada Manado, gitu. Jadi ada sekitar 10 ibu kota utama. Kemudian yang tengah ini adalah ibu kota lainnya, berarti di luar 10 ibu kota tadi, dan yang 50 ini itu kebetulan sama ya, itu adalah daerah lainnya, jadi di luar ibu kota. Oke, tadi ya, ini dokter umumnya adalah sekitar 10 juta. Nah, kita balik lagi ke Excel-nya tadi. Oke, penghasilan neto. Penghasilan neto ini penghasilan netonya sebesar ini 244.252.250.000. Nah, berikutnya tadi penghasilan dari
pekerjaan. Penghasilan dari pekerjaan, berapa penghasilan brutonya? Penghasilan brutonya adalah sebesar, tadi ya, 200, kalau di soal itu 250. Oke, kemudian ada pengurangnya. Pengurangnya tadi di soalnya adalah 60 juta, 6 juta. Kemudian penghasilan netonya, berarti penghasilan bruto dikurangi pengurang. Hasilnya adalah 244. Oke, ini sudah. Jadi 3 ya tadi ya. Jasa rumah sakit, praktek sendiri, dan dari istri. Ini. Nah, kalau misalkan tadi ya, ternyata istrinya ini kita ambil ke sini nih. Kita alihkan ke sini, ke PPh final. Karena kebetulan istri ini hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada hubungan dengan suami. Maka yang ini dia jadi 0 gitu. Jadi yang dari pekerjaan itu tidak perlu kita tambahkan gitu. Jadi perbedaannya itu aja ya. Jadi kalau misalkan penghasilannya itu tidak digabung gitu, tidak digabung, dan jadi penghasilan suami saja yang dihitung, sementara penghasilan istrinya itu sudah masuk ke PPh final, maka yang nomor 2 ini itu tidak perlu dihitung. Jadi cukup yang nomor 1 aja. Tapi kalau misalkan ternyata istrinya penghasilannya digabung dan dia juga memiliki penghasilan lain ya di luar itu, misalkan di sini kan dia punya sewa ruko tadi kan. Nah, atas sewa ruko itu kan penghasilan lain-lain juga. Nah, kalau seperti ini maka silakan ini ditambahkan gitu. Karena syarat untuk penghasilan dari pekerjaan istri diletakkan di final itu hanya 2 ya tadi ya. Dari satu pemberi kerja, kemudian pekerjaannya itu tidak ada hubungan dengan suami, dan istilah dan 2 ya, 2 penghasilan dari hanya satu pemberi kerja dan tidak berhubungan dengan suami tadi ya. Oke, itu dua itu aja. Oke, kalau sudah penghasilan neto seperti ini, maka berikutnya penghasilan dalam negeri, berarti ini kita jumlahkan dua-duanya. Penghasilan neto yang 242 ini kita tambahkan dengan 244. Oke, 486.250.000 rupiah. Kemudian setelah itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya gimana? Karena berhubung ini digabung suami istrinya, berarti diri sendiri, kemudian istri digabung, kemudian karena dia menikah, dan dari 2 tanggungan tadi ya. 2 tanggungan. Diri sendiri berapa? 54 juta. PTKP suami ya. Istri karena penghasilannya digabung, maka dia tambah lagi PTKP-nya istri 54 juta. Menikah itu tambahan tanggungannya adalah 4,5. Dan 2 tanggungan ya, karena tadi 2 tanggungan berarti 2 kali 4,5. Oke, totalnya berarti kita jumlahkan semua di sini. Oke, 221.500.000. Oke, ini total PTKP. Berarti di sini namanya adalah penghasilan kena pajak, atau saya sering nyebutnya adalah PHKP. Rp486 juta ini kita kurangkan dengan PTKP-nya sebesar 121 juta ini. Oke, 364.750. Setelah itu PPh terutangnya. PPh terutang, nah berhubung ini di layer ketiga ya, kan kalau di PPh, kalau sudah sampai sini kan berarti kita harus pakai pasal 17.
Tarif pasal 17 itu di angkanya adalah 364.750. Nah, kalau seperti ini berarti kita pakai ada 3 layer di sini atau 3 bracket ya. 5, 15, dan 25%. 5% itu bracket pertama adalah maksimalnya adalah 50 juta. Oke, di sini. Bracket kedua di sini maksimalnya adalah bracket kedua itu kan antara penghasilan kena pajak antara 50 sampai 250. Nah, berarti kan maksimalnya, angka maksimalnya berapa? Berarti kan 250 dikurangi 50 juta. Berarti di sini adalah 200 juta. Oke. Nah, sementara yang bracket ketiga itu adalah antara 250 sampai dengan 500 juta. Maksimalnya berarti 500 dikurangi 250. Nah, berarti berhubung ini di antara ya, di antara 250 sampai 500, berarti kan ini tinggal sisanya saja. Berarti ini dikurangi 200 dikurangi yang 50. Oke, ini kita kalikan masing-masing. 50 kali 5%, kemudian 200 kali 15, dan 114 ini kalikan 25. Oke, kita jumlahkan semuanya. Oke, totalnya adalah Rp61.187.500. Ini adalah PPh terutangnya ya. PPh terutangnya. Nah, setelah ini sudah ya. Tadi ada kita menjawab di sini tadi. Bentar. Oke. Nah, sudah menjawab beberapa soal tadi ya. Pertama, berapa PTKP-nya? Tadi PTKP-nya adalah KI 2, kawin, istri ditanggung juga, plus 2 tanggungan. Kemudian berapa PPh terutangnya? Tadi adalah sebesar ini. PPh terutangnya adalah sebesar 61.187.500. Ini adalah PPh terutangnya. Kemudian berikutnya adalah PPh kurang atau lebih bayarnya. Nah, di sini PPh kurang atau lebih bayarnya berarti kita harus kurangkan dulu dengan kredit pajak. Kredit pajaknya itu apa? Kredit pajak adalah PPh yang sudah dipotong selama tahun 2021 kemarin oleh pihak lain. Di sini berarti kredit pajak ada 2, PPh pasal 21 dari RS Mitra Medika tadi ya. Sebesar berapa? Sebesar kalau tadi hasilnya adalah, kalau di soal ini sebesar ini 12.587.500 dan juga yang dari istri adalah 23.500. Jadi ada 2 kredit pajak di sini. Oke, kita masuk lagi ke Excel-nya. Kredit pajak tadi adalah yang ini Mitra Medikanya adalah 12.587.500. 587.500. Oke. Rp12.587.500. Oke. Kemudian PPh pasal 21 PNS Kemenkes ya, Kemenkes RI adalah sebesar 23.500. Oke. Oke. Total kredit pajaknya adalah sebesar ini ditambahkan dengan ini. Oke, ini total kredit pajak. Nah, kemudian di sini PPh yang harus di-setor sendiri. Berarti yang harus di-setor sendiri berapa? Berarti yang ini 61 juta PPh terutang setahun dikurangi dengan kredit pajaknya berapa? Oke, Rp25.100.000. Inilah PPh yang harus di-store sendiri. Nah, berikutnya tadi yang terakhir, kan di samping itu dia juga memiliki angsuran pasal 25.
Angsuran pasal 25 itu apa? Angsuran, jadi istilahnya adalah kalau kita ke kredit kendaraan, itu kan kita bayar DP dulu, baru sisanya adalah mengangsur. Sementara kalau pajak itu kebalikannya. Kita ngangsur dulu, kemudian sisanya baru dilunasi ketika mau lapor SPT. Gitu. Itu yang namanya PPh kurang bayar. Gitu. Jadi angsuran pasal 25 tadi kan sebesar 1 juta per bulan. Berarti kan di sini 1 juta kita kalikan 12. Oke, 12 juta rupiah. Oke. Nah, berarti terakhir adalah PPh kurang atau lebih bayar. Berarti di sini 25 juta kita kurangkan dengan 12 juta di sini. Hasilnya kekurangan bayarnya adalah sebesar 13.100.000 rupiah. Ini adalah PPh kurang bayar yang nanti harus dilunasi sebelum kita lapor SPT tahunan. Jadi pastikan di sini angka 13 juta itu nanti akan muncul di SPT tahunan kita dan ini harus kita setor terlebih dahulu baru nanti bisa lapor SPT tahunan gitu. Kemudian angsuran tahun berikutnya gimana? Angsuran tahun berikutnya di sini angsuran pasal 25 tahun berikutnya itu kan berarti yang harus di-store sendiri ini kita bagi dengan 12 bulan. Berarti kurang lebih kenaikannya sekitar kenaikannya sekitar 2.90.000 ya gitu. Jadi naik kurang lebih sekitar 2 kali lipatnya. Awalnya 1 juta naik menjadi 2 juta sekian. Ini adalah PPh yang harus di-store setiap bulan untuk tahun 2022 ini gitu. Jadi tahun berikutnya ya gitu. Oke, barangkali itu untuk penghitungan pajak untuk dokter. Jadi kurang lebih seperti ini penghitungan pajaknya untuk dokter. Nah, nanti di video berikutnya kita akan sambung bagaimana cara memasukkan angka-angka ini ke dalam SPT tahunan. Gitu. Jadi anggaplah kalau misalkan Anda, misalkan saat ini profesinya adalah dokter, kemudian Anda memiliki penghasilan dari rumah sakit dan juga praktek, serta istri Anda atau pasangan Anda itu juga memiliki penghasilan, gitu, maka caranya kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi di video berikutnya nanti kita akan masukkan SPT tahunan seperti apa pelaporannya. Dari saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda ya yang profesi dokter yang mungkin masih membutuhkan pemahaman atau pengetahuan bagaimana cara menghitung pajak untuk profesi dokter. Untuk profesi lainnya kurang lebih sama ya. Yang penting tadi kita harus mencari tahu dulu normanya berapa. Gitu. Jadi contohnya misalkan ada notaris, pengacara, gitu kita harus cari tahu dulu. Kira-kira normanya, norma sesuai dengan Per 17 tahun 2015 itu kira-kira berapa gitu. Atau kalau misalkan Anda tidak mau pakai norma, silakan pakai pembukuan. Dan ingat ya, syarat untuk menggunakan norma adalah kita harus melaporkan atau memberitahukan penggunaan norma itu paling lambat adalah 3 bulan di awal. Gitu. Jadi kalau tahun 2022 sekarang berarti paling lambat adalah tanggal 31 Maret ini. Pengajuannya bisa ke KPP datang langsung atau bisa melalui DJP online. Nanti akan saya jelaskan caranya seperti apa. Dan atau kalau nggak salah di beberapa video saya sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan ya bagaimana cara mengajukan atau permohonan norma di awal tahun. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Silakan Anda berdonasi apabila Anda berkenan di link deskripsi yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.